Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom, kita bersyukur kepada Tuhan buat anugerahnya, kemurahannya yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kita. Biarlah waktu seperti ini memang waktu berlibur saudara, tetapi mari sama-sama kita tetap berikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan, kita mau menyenangkan hati Tuhan. Mari kita angkat pujian. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang menawan dan suci. Roh Kudus hadir di sini. 15:21 saudara. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, maris dan lembut, menolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Berjalan ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Kaulah yang perlu, Kau terutama di hidupku. Dan menyembah Tuhan, terima kasih Tuhan. Ya, Benar Tuhan, hanya Roh-Mu saja Tuhan yang kami butuhkan Tuhan.
sebagai penghiburan, sebagai Amin. kekuatan dalam kehidupan Ya, kami Yesus. Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan terima kasih Tuhan, Kau telah menjaga kami sepanjang malam Tuhan. Haleluya. Kami telah tidur dan beristirahat tanpa kekurangan suatu apapun juga Tuhan. Amin. Itu hanya karena anugerah-Mu saja yang Benar, besar Tuhan dalam haleluya. hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hari yang baru Tuhan. Hari yang harus kami Haleluya. jalani lagi Tuhan. Kami butuh Haleluya. penyertaan-Mu Tuhan. Amin. Haleluya. Sertai kami Benar. Tuhan sepanjang hari ini Amin. Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan kami pun kembali Ya, akan Yesus. dibekali oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Tuhan yang Kau Ya, akan Yesus. mengurapi Bapak Gembala kami Tuhan. Dan Tuhan pun mengurapi kami Amin, dan jemaat Tuhan. yang ada di rumah Tuhan. Kami mau ditegur, kami mau dinasehati Tuhan. Amin. Dengan firman-Mu Tuhan. Berbicaralah Tuhan, kami siap mendengar Tuhan. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan Haleluya. bersyukur. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, pagi ini kita masuk di dalam 1 Yohanes pasal yang kelima Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes pasalnya yang kelima. Kalau sudah menemukan, kita akan melihat pada ayatnya yang ketiga sampai ayatnya yang kelima Bapak Ibu Saudara. 1 Yohanes pasalnya yang kelima, ayat 3 sampai ayatnya yang kelima. Sama-sama kita akan baca ayat-ayat ini, 3 ayat ini Saudara. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak-anak Allah. Amin, saudaraku. Saudara, yang saya mau sampaikan adalah pada ayat yang keempat, saudaraku. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara, dunia harus dikalahkan, saudara. Ada amin, saudara? Ya, dunia kita harus kalahkan, saudara. Dunia tidak boleh mengalahkan kita. Apa itu dunia? Dunia berbicara, kalau saudara melihat dunia, maka sesungguhnya firman Tuhan sedang menganalogikan dunia itu, ya, dosa itu dengan dunia, ya. Saudara, kesusahan hidup, masalah-masalah, problema-problema hidup, segala sesuatu, saudaraku, ya, hawa nafsu, ya, itu digambarkan dengan dunia, saudaraku, ya. Dan kita harus mengalahkan dunia, katanya. Ada amin, saudara, ya. Kita harus bisa mengalahkan dunia. Yang saya katakan tadi, dunia itu melambangkan dosa, dunia itu melambangkan hawa nafsu, saudaraku. Dunia itu melambangkan segala kesusahan hidup, saudara, problem-problem kehidupan, saudara, godaan-godaan dan lain sebagainya. Kita harus bisa mengalahkan dunia, ya, saudara. Dan dengan cara apa kita bisa mengalahkan dunia? Dunia punya kekuatan, ya. Kalau kita bicara dosa saja, itu sebuah kekuatan yang luar biasa, saudaraku. Kalau kita bicara tentang persoalan hidup, ya, saudara, karena persoalan hidup juga digambarkan dengan dunia, maka itu juga bukan sesuatu yang mudah untuk bisa diatasi, saudaraku. Kalau kita bicara hawa nafsu, saudaraku, ya, nafsu daging, kedagingan, wah, itu sesuatu yang satu saja kita bicarakan itu panjang sekali, itu sulit sekali, itu nggak mudah sekali, saudara. Tetapi kita harus bisa mengalahkan dunia yang tadi saya katakan, bukan cuma dosa, tetapi juga problem-problem hidup, godaan-godaan hidup, masalah-masalah hidup. Di dalamnya juga dunia juga menggambarkan hawa nafsu dan lain sebagainya, masih banyak lagi, saudaraku. Kalau kita mau jabarkan, saudaraku, bagaimana kita bisa mengalahkan dunia? Alkitab mengatakan, firman Tuhan mengatakan kepada kita, saudara, bahwa kita bisa mengalahkan dunia. Ada amin, saudara. Dengan apa? Dengan cara apa? Iman kita. Iman kita bisa mengalahkan dunia, saudara. Iman kita bisa mengalahkan dunia, saudara. Itulah sebabnya orang percaya harus punya iman. Itulah sebabnya orang percaya disebut orang beriman. Ada amin, saudaraku, ya. Jadi artinya begini, kalau orang Kristen tapi nggak punya iman, maka kayaknya nggak pantas kita disebut orang Kristen. Karena orang Kristen itu disebut juga orang beriman, ya. Orang beriman itu disebut orang Kristen, ya. Tetapi orang Kristen belum tentu orang beriman, saudara. Orang beriman pasti orang Kristen, pasti pengikut Tuhan. Yang saya mau sampaikan pada pagi hari ini adalah, apa itu iman, saudara? Ya, ternyata kalau saudara melihat ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima, ini menjadi sebuah kesatuan, saudara.
Ini menjadi sebuah kesatuan, dan disinilah iman digambarkan. Disinilah ayat 3 sampai ayat yang kelima iman dijelaskan, dijabarkan saudaraku kepada saya dan saudara. Apa itu iman? Iman itu ternyata saudaraku seringkali saya sampaikan bahwa iman itu tentang hubungan kita sama Tuhan. Memang benar saudaraku, iman itu iman itu artinya hubungan kita sama Tuhan, karena iman itu artinya dalam bahasa aslinya disebut pistis, melilit saudara. Ya, itu bicara tentang hubungan kita sama Tuhan. Tetapi iman bukan cuma bicara tentang hubungan, ternyata iman itu kompleks saudara. Ya, iman itu bukan cuma dilihat cuma satu hal, tetapi ada beberapa hal yang kita harus mengerti tentang apa itu iman. Iman itu hubungan, itu pasti hubungan kita yang kita bangun seperti pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Pagi-pagi saudara sudah datang, menyediakan hati, menyediakan waktu saudara untuk kita datang sama Tuhan. Itu bicara kita sedang berusaha, kita sedang berjuang untuk tetap membangun hubungan kita dengan Tuhan. Ya, dan itu sesuatu yang luar biasa sekali. Itu adalah bagian daripada iman. Tetapi hal yang kedua selanjutnya adalah apa saudaraku? Bicara iman nggak bisa dipisahkan dari apa? Dari ayat yang ketiga. Apa itu ayat yang ketiga saudaraku? Bahwa inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Iman juga bicara tentang melakukan perintah-perintah Tuhan. Ada amin saudara? Ya, orang beriman itu tandanya adalah melakukan perintah-perintah Tuhan. Makanya firman Tuhan pernah berkata begini saudara, iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Ya, seperti tubuh tanpa roh. Jadi ternyata bicara iman bicara tentang tindakan-tindakan. Bicara iman bicara tentang perbuatan-perbuatan. Perbuatan apa? Perbuatan yang melakukan firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan yang sama dengan perintah-perintah Tuhan. Itu bicara iman, saudaraku. Jadi kita sudah menemukan dua saudaraku, ya. Iman itu tentang membangun hubungan sama Tuhan, membangun kedekatan, keintiman sama Tuhan. Bukan cuma kedekatan saudara, tetapi keintiman sama Tuhan. Tetapi iman juga apa? Melakukan perintah-perintah. Kita nggak bisa cuma berdoa, tetapi apa? Nggak ada tindakan imannya, ya. Ketika kita habis berdoa, saudaraku, hidup kita melenceng dari firman. Ketika selesai berdoa, hidup kita nggak melakukan firman. Perkataan kita jahat, perbuatan kita jahat, tapi suka berdoa, ya, suka berdoa. Tetapi kemudian hidup kita nggak sesuai sama perintah Tuhan. Iman itu nggak seperti itu. Iman itu menjadi satu kesatuan. Berdoanya iya, membaca firmannya iya, hidup melekat sama Tuhannya iya. Tetapi apa saudaraku? Tetapi kemudian melakukan firmannya, melakukan kehendak-kehendak Tuhannya juga kita lakukan. Ada amin saudara ya. Mengampuni orang, melepaskan pengampunan saudara. Belajar mengendalikan diri, belajar mengendalikan emosi kita. Saudaraku, ini adalah bagian-bagian daripada iman. Hidup belajar jujur, saudaraku, itu adalah langkah-langkah iman. Saudara, ini dua hal ini menjadi sebuah kesatuan. Ini nggak bisa dipisahkan. Nggak bisa saudara bilang begini, aduh saya nggak bisa ngelakuin firman. Saya mah spesialisasinya saya suka berdoa. Nggak bisa saudara. Nggak bisa. Itu menjadi satu kesatuan. Ya, saudara akan gagal, saudara cacat rohani, cacat iman kalau saudara suka berdoa tapi nggak suka melakukan firman, atau suka melakukan firman tapi nggak ada hubungan sama Tuhan, nggak pernah membangun hubungan sama Tuhan. Jadi itu sesuatu yang jomplang. Belum cukup sampai di situ kalau kita melihat pada ayat yang kelima, saudaraku, siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Iman juga berbicara tentang bagaimana percaya, ya, percaya, saudaraku. Jadi tiga hal inilah yang menjadi satu kesatuan iman. Saya pikir masih beberapa hal lagi, saudara, masih banyak hal lagi kalau kita bicara tentang iman. Ya, tetapi Rasul Yohanes menggambarkan tentang iman yang sesimpel mungkin supaya kita gampang menangkapnya. Ya, apa itu iman? Iman tentang membangun hubungan sama Tuhan. Apa itu iman? Iman adalah orang yang beriman adalah melakukan perintah-perintah Tuhan. Saudara,
Apa perintah Tuhan? Apakah situasional? Kalau situasinya lagi mendukung kita, maka kita melakukan firman. Oh enggak, saudara. Itu melakukan firman itu enggak lihat situasi, enggak pandang situasi. Ini yang jadi masalahnya, ya. Ketika pun situasi untuk kita melakukan firman itu enggak mungkin. Tapi kita dituntut untuk melakukan firman. Ada amin, saudaraku. Ya, kita situasinya enggak mendukung kita untuk melakukan firman, tapi kita harus tetap melakukan firman. Nah, ini yang tidak mudah. Nah, inilah iman, saudaraku. Itulah sebabnya orang yang memiliki iman, yang di dalamnya ada percaya, yang di dalamnya ada keintiman sama Tuhan, yang di dalamnya ada melakukan perintah-perintah Tuhan. Orang yang seperti ini mengalahkan dunia. Ada amin, saudaraku. Orang yang seperti ini mengalahkan dunia, bukan dunia yang mengalahkan. Yang saya katakan di awal tadi, apa itu dunia? Dunia di dalamnya ada kesusahan, di dalamnya ada penderitaan. Tapi kita bisa mengalahkan kesusahan hidup ini. Ada amin, saudaraku. Kita bisa menang, tampil sebagai pemenang dalam kehidupan ini. Yang kedua, saudaraku, apa itu dunia? Dunia itu hawa nafsu, dosa, saudaraku. Orang yang seperti ini, orang yang memiliki 3 perkara ini, saudaraku, iman yang digambarkan 3 perkara ini, itu orang ini mampu bisa mengalahkan apapun juga. Hawa nafsu dan lain sebagainya, dosa, kesusahan hidup, pergumulan hidup. Tapi dia pasti menang melawan dunia, menghadapi dunia. Sekali lagi saya katakan, dunia nggak gampang dikalahkan. Ya, saudara, dunia nggak mudah dikalahkan. Tetapi dunia bisa dikalahkan dengan iman saya dan saudara. Apa itu iman? Iman itu kedekatan kita, keintiman kita sama Tuhan. Apa itu iman? Iman itu melakukan firman. Apa itu iman? Iman itu tetap menjaga percaya kita kepada Tuhan. Dalam situasi yang paling sulit, di tengah-tengah keadaan ekonomimu mungkin sedang menurun drastis, tapi engkau tetap percaya Tuhan sanggup menolong dan memberkati kita pada waktunya. Ada amin, saudaraku. Di situasi di mana kondisi udah nggak memungkinkan, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan punya banyak cara, Tuhan punya rencana, Tuhan punya kuasa yang tidak terbatas untuk menolong kita satu hari nanti. Mungkin hari ini sudah belum ditolong oleh Tuhan, saudara. Tetapi kita percaya satu saat nanti. Karena Allah kita Allah yang setia. Ada amin, saudara. Inilah iman. Ya, iman itu ternyata nggak mudah, saudara. Iman itu nggak cuman saya beriman atau apalah, saudara. Enggak. Tetapi iman itu adalah sebuah perjuangan yang luar biasa dari hidup saya dan hidup saudara. Dari sebuah saudaraku, dari sebuah perjuangan habis-habisan dari saya dan saudara. Ini, saudara. Dan kita harus lakukan itu. Kita harus kerjakan itu. Sebagai apa? Sebagai tanda orang percaya. Sebagai apa? Sebagai cara kita untuk bisa mengalahkan dunia. Kalau kita tidak memiliki iman yang seperti ini, nanti dunia akan mengalahkan kita. Ya, dunia nanti akan menghancurkan hidup kita. Dengan apa? Dengan hawa nafsu. Kalau hawa nafsu kita bisa lawan, nanti dia datang dengan kesusahan hidup. Nanti kalau kesusahan hidup kita bisa atasi, nanti dia akan datang dengan dosa. Dia akan jebak kita dengan dosa-dosa. Ya. Hebat, dunia ini hebat, saudara. Saya tidak memuliakan dunia, tapi dunia itu punya kekuatan yang luar biasa. Jangan sepelekan. Itulah sebabnya untuk bisa menghadapi dunia kita juga perlu stamina iman yang luar biasa, kemampuan iman yang luar biasa, kemampuan iman yang terjaga, semangat iman yang terjaga, sehingga kita bisa mengalahkan dunia, mengalahkan masalah-masalah yang ada. Hari-hari ini dunia sedang menekan kita dengan masalah ekonomi, dengan intimidasi, rasa takut, saudara. Tapi saya percaya orang yang punya iman pasti menang. Ada amin, saudaraku. Ya, orang yang punya iman pasti menang, pasti bisa melewati masa-masa yang sulit seperti ini. Dan saya sudah melihat, saudaraku, ya, kita bersyukur lewat keadaan seperti ini. Saya melihat ada banyak orang yang semakin mendekat sama Tuhan, ada semakin banyak orang yang semakin melekat sama Tuhan, ada semakin banyak orang yang semakin membangun hubungan sama Tuhan. Dan memberkati setiap kita pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Ya, masa libur
tapi biar kita tetap jaga hubungan kita sama Tuhan. Amin, saudara. Masa libur ya, tetapi iman kita nggak pernah libur ya. Kalau iman kita libur, dunia langsung hancurkan kita, iblis langsung masuk dalam hidup kita ya. Kita harus tetap jaga iman kita, tetap utuh, tetap murni, tetap kuat di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan akan memberkati setiap saudara dan saya, kita semua. Amin. Mari sama-sama kita mau datang sama Tuhan pagi hari ini. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. 15:25. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, kau perlindunganku. Kau Tuhan, kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus padamu, Yesus padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya.
berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Yesus, padamu ku berseru, Kaulah penyelamatku. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulu ku memuji nama-Mu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Haleluya, haleluya, amin, haleluya, Pujilah Engkau Tuhan yang sudah berfirman buat setiap kami, yang sudah melawat setiap pribadi lepas pribadi kami. Kami boleh ditegur, kami dinasihati oleh firman-Mu Tuhan. Kami semua Tuhan, tanpa terkecuali kami semua, kami mendengar, kami setuju dengan firman-Mu bahwa hidup kami harus melekat di dalam Engkau. Hidup kami harus melakukan firman-Mu. Hidup kami terus harus selalu mempercayai bahwa Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa dalam hidup kami. Ketika pun keadaan-keadaan sulit kami alami, tetapi kami tetap percaya bahwa Engkau Allah buat kami, Tuhan buat kami. Amin. Dan selamanya Engkau jadi Raja dalam hidup kami. Amin. Terima kasih banyak Tuhan. Kami percaya dengan hal seperti itu kami bisa mengalahkan dunia. Haleluya. Kami bisa mengalahkan kesusahan-kesusahan yang ada di dunia ini. Kami bisa mengalahkan hawa nafsu yang sedang menguasai hidup kami. Kami juga bisa mengalahkan dosa-dosa yang sedang menjerat hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan. Tolong setiap kami. Kuasa Roh Kudus menolong kami Tuhan. Kuasa Roh Kudus tinggal dalam setiap pribadi lepas pribadi kami. Kuasa Roh Kudus memampukan kami untuk kami boleh menghidupi firman Tuhan, membawa kami terus, mendorong kami terus hidup melekat di dalam Engkau. Terima kasih hari ini Tuhan, ada berkat Tuhan yang menyertai kami. Menyerahkan semua jemaat Tuhan ke dalam tangan Tuhan, rumah tangga, keluarga mereka, anak-anak mereka, kesehatan mereka. Oh Tuhan Yesus, pekerjaan mereka, usaha mereka diberkati oleh Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap tangan-tangan yang terangkat pagi hari ini yang sakit. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, jamah sembuhkan mereka oleh kuasa bilur Tuhan Yesus yang berkuasa. Demikian pula Tuhan, hamba berdoa untuk setiap, oh Tuhan, tangan-tangan yang terangkat yang hari-hari ini lemah. Oh Tuhan Yesus, khawatir, takut menghadapi hidup ini. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan, pemulihan Tuhan. Tuhan rubahkan hati mereka, pikiran mereka, dipulihkan, ditolong oleh Tuhan. Terima kasih. Demikian pula usaha-usaha jemaat Tuhan, tangan-tangan mereka yang sedang mereka mengalami kemacetan, Tuhan tolong jamah, Tuhan berkati dengan cara Tuhan yang ajaib. Terima kasih. Kami sungguh mengucap syukur, kami percaya sepanjang hari ini ada Tuhan yang menyertai kami, menolong kami, memberkati kami sepanjang hari ini. Kami sambut hari yang baru berjalan bersama dengan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati saudara.